Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Satria Adi Pradana, MPD, as a lecturer in the Research Methodology course, and all my beloved friends. Well, first of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing, we can stay here without any obstacles. Secondly, salawat and salam also deliver to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness into the brightness. Okay, let's introduce our group. We are from group 4. My name is Alfanda Hafiz as moderator, Anindya Diva as the first speaker, Risa Cahyati as the second speaker, and Rizka Ayudiana as the third speaker. Here we will present about experimental research. Before we start our present, reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for the first speaker, Anindya Diva, time is yours. Okay, thank you, Hafiz, as a moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anindya Diva. Here I wanna explanation about meaning and characteristic of experimental research. So, experimental research is a scientific approach to research where one or more independent variables are manipulated and applied to one or more dependent variables to measure their effect on the latter. The effect of the independent variable on the dependent variable is usually observed and recorded over some time. To aid research in drawing a reasonable conclusion regarding the relationship between two variable types. The experimental research method is widely used in physical and social science, psychological, and education. It is based on the comparison between two or more groups with a straightforward logic, which may, however, be difficult to execute. Mostly related to laboratory test procedure. Experimental research design involve collecting quantitative data and performing statistical analysis on them during research. They were making it an example of quantitative research method. Jadi, penelitian eksperimental merupakan pendekatan ilmiah untuk penelitian di mana satu atau lebih variabel bebas dimanipulasi dan diterapkan pada satu atau lebih variabel terikat untuk mengukur pengaruhnya terhadap hasil akhir. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen biasanya diamati dan dicatat selama beberapa waktu untuk membantu peneliti dalam menarik kesimpulan yang masuk akal mengenai hubungan antara dua jenis variabel. Metode penelitian eksperimental banyak digunakan dalam ilmu fisika dan sosial, psikologi, dan pendidikan. Ini didasari pada perbandingan antara dua atau lebih kelompok dengan logika langsung, yang mungkin sulit untuk dieksekusi. Sebagian besar terkait dengan prosedur uji laboratorium, desain penelitian eksperimental melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan melakukan analisis statistik selama penelitian. Oleh karena itu, menjadikannya sebagai contoh metode penelitian kuantitatif. Next slide, Dila. Okay, characteristic of experimental research. First, variable. Experimental research contain dependent, independent, and extraneous variable. Second is setting. The setting is where the experiment is carried out. Many experiments are carried out in the laboratory, where control can be exerted on the extraneous variable, thereby eliminating them. Third, multivariable. Experimental research may include multiple independent variables such as time, skill, test score.
And the next medicine. Experimental research is used to provide the proper treatment for diseases. In most cases, rather than directly using patient as the research subject, research take a sample of the bacteria from the patient body and are treated with the developed antibacterial. The change observed during this period are recorded and evaluated to determine its effectiveness. Last is education. This is include testing student knowledge on different topics, coming up with better teaching method, and the implementation of other program that will aid student learning. Jadi karakter penelitian eksperimental yang pertama ada variabel. Penelitian eksperimental mengandung variabel dependen, independen, dan asing. Yang kedua ada setting atau pengaturan adalah tempat eksperimen dilakukan. Banyak eksperimen dilakukan di laboratorium di mana kontrol dapat diberikan pada variabel asing sehingga eksperimen lain dapat dilakukan dalam pengaturan yang kurang dapat dikontrol. Yang ketiga ada multivariabel. Penelitian eksperimental dapat mencangkup variabel independen seperti waktu, keterampilan, dan nilai ujian. Lalu ada obat-obatan. Penelitian eksperimental digunakan untuk memberikan pengobatan yang tepat untuk penyakit dalam kebanyakan kasus. Daripada langsung menggunakan pasien sebagai subjek penelitian, peneliti mengambil sampel bakteri dari tubuh pasien dan diobati dengan antibakteri yang dikembangkan. Perubahan yang diamati selama periode ini dicatat dan dievaluasi untuk menentukan efektivitasnya. Yang terakhir ada pendidikan. Pendidikan ini termasuk menguji pengetahuan siswa tentang topik yang berbeda, menghasilkan metode pengajaran yang lebih baik, dan penerapan program lain yang membantu pembelajaran siswa. Oke, that's all from me. Back to Thank you, Anindya, for the explanation. Okay, for the second speaker, Risa Cahyati, time is yours. Okay, because Risa lost signal. Next, the third speaker is Rizka Ayudiana. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I want to continue the material. Next slide. Next.
Next. Next. Advantage of experimental research. The first is control over variables. This kind of research looks into controlling independent variables so that extraneous and unwanted variables are removed. The second is determination of cause and effect relationship is easy. The third is provide better results. Keuntungan dari experimental research itu yang pertama adalah jenis penelitian ini melihat ke dalam variabel independen sehingga variabel asing dan tidak diinginkan dapat dihapuskan. Lalu yang kedua, penentuan hubungan sebab dan akibat. Penelitian semacam ini dapat memanipulasi variabel sehingga hubungan sebab akibat dapat dengan mudah ditentukan. Yang ketiga, memberikan hasil yang lebih baik. Dengan penelitian semacam ini, percobaan dapat diulang dan hasilnya diperiksa kembali. Mendapatkan hasil yang lebih baik juga memberi peneliti dorongan kepercayaan diri. Next slide. Disadvantage of experimental research. The first is can always do experiments. Several issues such as ethical or practical reasons can hinder an experiment from ever getting started. For one, not every variable that can be manipulated should be. The second is creates artificial situation. Experimental research also means controlling irrelevant variables on certain occasions. As such, this creates a situation that is somewhat artificial. The third is subject to human error. Researchers are human too, and they can commit mistakes. However, whether the error was made by machine or man, one thing remains certain: it will affect the results of a study. Next is participant can be influenced by environment. Rather than thinking through what they feel and think about a subject, a participant may just go along with what they believe the researcher is trying to achieve. And the last is manipulation of variable isn't seen as completely objective. Experimental research mainly involves the manipulation of variables, a practice that isn't seen as being objective. Jadi kerugian penelitian eksperimental itu ada beberapa. Yang pertama itu tidak selalu bisa melakukan eksperimen. Beberapa masalah seperti alasan etis atau praktis dapat menghalangi percobaan untuk memulai. Untuk satu, tidak setiap variabel dapat dimanipulasi. Yang kedua, menciptakan situasi buatan, yang artinya mengendalikan variabel tidak relevan pada kesempatan tertentu. Dan dengan demikian, menciptakan situasi yang agak artifisial atau yang artinya buatan atau tidak alami. Yang ketiga ada tunduk pada kesalahan manusia. Peneliti juga manusia dan mereka juga bisa melakukan kesalahan.
Namun, apakah kesalahan itu dibuat oleh mesin atau manusia? Satu hal yang tetap pasti, itu akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Lalu yang keempat ada peserta dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Alih-alih memikirkan apa yang mereka rasakan dan pikirkan tentang suatu objek, seseorang peserta mungkin hanya mengikuti apa yang mereka yakini sedang dicoba oleh peneliti untuk dapat mencapai apa yang diinginkan oleh peneliti tersebut. Lalu, yang terakhir ada manipulasi variabel tidak terlihat sepenuhnya objektif. Penelitian eksperimental terutama melibatkan manipulasi variabel, sebuah praktik yang tidak terlihat objektif. Seperti disebutkan sebelumnya, peneliti secara aktif berusaha untuk mempengaruhi variabel sehingga mereka dapat mengamati. I think enough. That's all from me. Back to moderator. Okay, thank you, Rizka Yudiana, for the explanation. Next is Risa Ayu Cahyati. Time is yours. Dila, maaf, di slide yang types of eksperimentalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next material is types of experimental research design. Pre-experimental. Pre-experimental design is design that only includes one group or class that is given pre and post-test. This one group, pre-test and post-test design was carried out in one group without a control or compression group. Next is true experimental research design. True experimental design is the existence of a control group and a randomly selected research sample. There are two forms of true experimental design, namely post-test only control design and pre-test group design. Next is quasi-experimental research design. Staver and Campbell define a semi-expert or semi-experienced trial as an experiment, the effect measure an experimental unit, but does not use random assessment to contrast. Jenis desain penelitian eksperimental. Definisi desain eksperimental klasik adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam studi eksperimental. Ada 3 jenis utama desain eksperimental. Yang pertama, desain penelitian pra-eksperimental, desain penelitian eksperimental sejati, dan desain penelitian kuasi-eksperimental. Desain penelitian pra-eksperimental yaitu suatu kelompok atau berbagai kelompok disobservasi setelah menerapkan faktor sebab dan akibat. Kita akan melakukan penelitian ini untuk memahami apakah penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk kelompok tertentu ini. Kita juga bisa memecah penelitian pra-eksperimental ini lebih lanjut dalam 3 jenis. Yang pertama, desain penelitian studi kasus sekali pakai. Kedua, desain penelitian satu kelompok pre-test post-test, perbandingan grup statis. Selanjutnya ada desain penelitian eksperimental sejati. Desain eksperimental yang sebenarnya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel penelitian yang dipilih secara acak. Ada 2 bentuk true experimental design, yaitu post-test only control design dan pre-test group design. Penelitian eksperimental sejati dan analisis statistik untuk membuktikan
atau menyangkal hipotesis, menjadikannya bentuk penelitian yang paling akurat. Dari jenis-jenis desain eksperimental, hanya desain sejati yang dapat membangun hubungan sebab akibat dalam suatu kelompok. Selanjutnya, desain penelitian kuasi eksperimental. Kata kuasi menunjukkan kesamaan. Sebuah desain kuasi eksperimental mirip dengan eksperimental, tapi tidak sama. Perbedaan antara keduanya adalah penugasan kelompok kontrol. Dalam penelitian ini, variabel independen dimanipulasi, tetapi peserta dari suatu kelompok tidak ditentukan secara acak. Penelitian semu digunakan dalam pengaturan lapangan di mana penguasaan acak tidak relevan atau tidak diperlukan. Maksudnya, desain eksperimen semu adalah jenis desain penelitian yang memiliki kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang tidak dipilih secara acak. Next slide. Step is planning and conducting experimental research. Select a topic, review the relevant literature and define a research question, develop a research hypothesis, select an essence participant to group, select measurement instrument, define and administer experimental treatment, collect and analysis data, make a discussion about the hypothesis, formulate conclusion. Dalam langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaannya, yang pertama memilih topik, yang kedua mengungkapkan literatur terkait, dan yang ketiga mengembangkan hipotesis penelitian. Seperti halnya metode penelitian lainnya, peneliti eksperimental berdasarkan pemilihan topik pada minat pribadi, pengalaman, dan tinjauan awal literatur. Biasanya dalam penelitian eksperimental, peneliti tertarik untuk menentukan apakah peneliti melakukan tinjauan pustaka yang lengkap untuk menentukan semua penelitian saat ini tentang topik yang diamati. Ini berarti bahwa peneliti memeriksa literatur masa lalu untuk menentukan bagaimana orang lain telah meneliti topik yang sama, variabel atau masalah yang dipelajari, dibahas, atau keduanya. Dan apa temuan dari studi tersebut berdasarkan temuan dari tinjauan pustaka. Peneliti mengembangkan dan menyatakan hipotesis yang menunjukkan hubungan sebab akibat yang diharapkan antara variabel beberapa perlakuan menyebabkan perubahan perilaku yang signifikan. Selanjutnya ada memilih dan menugaskan peserta. Yang kelima, memilih kelompok instrumen. Yang keenam, memilih kontrol untuk variabel asing. Kebanyakan studi eksperimental memiliki setidaknya dua kelompok, sering disebut sebagai kelompok eksperimen dan kontrol dalam studi eksperimental. Peneliti secara acak memilih dan secara acak menugaskan peserta ke dalam kelompok instrumen atau alat pengukuran untuk studi eksperimental dipilih dengan perhatian dan perhatian yang sama, seperti pada jenis penelitian lainnya. Selanjutnya membuat pertanyaan tentang hipotesis, menganalisis data, mengecilkan perlakuan eksperimental. Menganalisis data bagian utama dalam membuat proposal penelitian, menentukan perlakuan yang akan diberikan kepada peserta, juga dikenal sebagai rencana penelitian. Rencana ini harus menggambarkan semua prosedur yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dihasilkan oleh studi eksperimen bersifat kuantitatif, dan seperti itu peneliti yang benar-benar melakukan penelitian memeriksa data menggunakan prosedur statistik. Jenis alat statistik tergantung pada jenis data yang Anda kumpulkan. Keputusan yang dibuat tentang hipotesis dalam penelitian eksperimental didasarkan pada analisis statistik dari data penelitian yang membuat dasar untuk membuat kesimpulan. Itu saja dari saya. Terima kasih.
Thank you, Risa Cahyati, for the explanation. The last speaker is the explanation by me. An example of experimental research: cell phone used while driving. As an illustration of experimental research, consider a follow-up study conducted by David Strayer and Frank Droz, 2007, whose earlier research we summarized briefly in chapter 1. The earlier research had shown that cell phone use seriously impairs performance in a simulated driving task. In the 2007 study, Strayer and Drews tested the hypothesis that cell phone conversation impair driving by including a form inattention blindness in which drivers fail to see objects in their driving environment when they are talking on the cell phone. Participants drove in a simulator that closely resembled the interior of a Ford Crown Victoria and offered a realistic view of a simulated road through the front and side window. A video system monitored the driver eye movements. In one experiment, some participants drove while conversing on a hands-free cell phone. Others drove without conversing. Participants were randomly assigned to the condition. After completing the driving course, the drivers were tested for the recognition of objects in the scenery they had passed along the way. The analysis focused of those objects on which the drivers' eyes had fixated during the drive. Thus, drivers who had been conversing on the cell phone while driving recognized significantly fewer objects than those who had been conversing on the cell phone while driving recognized significantly fewer objects than those who had been driving without conversing. Based on these findings and others from the study, Strayers and Droz concluded that the support and intentions blindness interpretation were in the disruptive effect of the cell phone's conversation on driving are due in large part to the diversion of attention from driving to the cell phone conversation. Penelitian sebelumnya itu sudah menunjukkan bahwa penggunaan ponsel merusak dalam kinerja dalam simulasi mengemudi. Itu sudah dibuktikan oleh Strayer dan Droz pada 2007, di mana peserta akan diberikan sebuah simulasi menggunakan simulasi mobil Ford Crown Victoria yang mirip yang interiornya mirip dengan aslinya dan menawarkan pemandangan jalan simulasi yang realistis melalui jendela depan dan samping. Berdasarkan temuan ini, Strayer dan Droz menyimpulkan bahwa data ini mendukung interpretasi inattention blindness, di mana efek mengganggu dari percakapan telepon seluler pada mengemudi sebagian besar disebabkan oleh perhatian dari mengemudi
eh, kepercakapan telepon. Penelitian ini juga dimonitoring secara langsung dan dilihat secara langsung oleh para peneliti. Jadi hasil ini sudah sangat relevan dan hasilnya seperti yang dikatakan Strayer dan Drules, data ini mendukung interpretasi inattention blindness, yang mana dalam menguji jika percakapan telepon maka akan mengganggu jalannya menguji gitu. I think enough. Thank you. Okay, now we will open a question and answer session. For the first session, we will receive 3 questions. Before that, don't forget to mention your name, NPM, and group. Any question? Yes, Alvanda. I want to ask. Okay. Okay, thank you. My name is Lukis Setiawan, NPM. And I'm from Five Group. Well, before I ask, can you show the slide? Okay. Type of research. Show me the slide. Type of experimental research design. Okay. Pre-experimental research design. Well, I don't get it. I don't get it. This one group, pre-test and post-test design, was carried out in one group without control or comparison group. I don't get it, this word, this sentence. Let me in. Explain me. Explain something to me. Okay? Afanda, can you hear me? Yeah, Lucky. Is it obvious? Is it clear? This one group? My question. Lucky, please write the question in check box, please. Oh, okay. Thank you, Lucky. Okay, thank you, Nita, Lucky, and Ayu for the question. Okay, give you time to answer. Thank you. Peace. Ya, Boleh nambah nggak? Kan itu kan aku tuh mau nanya yang punya Ayu ini. Tapi punya Ayu kan definisi apa? Example-nya independen sama dependent. Tambah satu lagi ya. Sekalian aja. yaudah. Yang satunya itu variabel apa? Satunya tuh bentar. Extraneous itu. Tulis di checkbox saja, Non. Oke. Thank Ya. you.
Yuk, sok. Okay, Ayo question will be answered by Anindya Diva. Oke, jadi mau jawab pertanyaan Ayu tadi. Pertanyaannya kan give definition of independent variable and dependent variable. Also give the example. Jadi definisi sama example dari independent sama dependent variable. Ayu, ada nggak Ayu? Ada. Jawabnya pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya. Oke, jadi variabel independen adalah suatu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen merupakan variabel yang nilainya dapat mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen atau variabel bebas sering disebut juga variabel prediktor, stimulus, input, antecedent, atau variabel yang mempengaruhi. Dinamakan variabel bebas atau dinamakan variabel independen karena bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel dependen. Variabel dependen adalah suatu variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai dari variabel lainnya. Variabel dependen atau variabel terikat ini sering disebut juga sebagai variabel output, variabel kriteria, dan variabel konsekuen. Disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Contohnya, terdapat pengaruh buku teks bahasa Inggris terhadap pemahaman vokabulari siswa. Variabel independennya ini penggunaan buku teks bahasa Inggris. Variabel dependennya pemahaman vokabulari siswa. Jadi, penggunaan buku teks bahasa Inggris itu mempengaruhi pemahaman vokabulari siswa. Jadi, variabel independennya mempengaruhi variabel dependennya. Gimana, Ayu? Ya. Makasih. Oke. Okay, the next question, Noni will be answered by Rizka Ayu. Time is yours. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Noni Fitria. Definition and example, extraneous variable atau definisi dan contoh dari variabel asing. Jadi, variabel asing itu adalah semua variabel yang bukan merupakan variabel bebas, tapi dapat mempengaruhi hasil percobaan. Nah, jenis variabel ini salah satunya berdampak pada hubungan antar variabel independen dan dependen. Misalnya, tentang eksperimen tentang efek kurang tidur pada kinerja tes, faktor lain seperti usia, jenis kelamin, dan latar belakang akademis, mungkin juga itu bisa berdampak pada hasil penelitian. Nah, dalam kasus seperti itu, peneliti itu akan mencatat nilai variabel asing ini sehingga
dampak pada hasil dapat dikendalikan. Lalu ada dua tipe dasar variabel asing. Yang pertama itu variabel peserta. Nah, variabel asing ini tuh terkait dengan karakter individu dari setiap peserta yang mengikuti penelitian. Nah, peserta itu dapat mempengaruhi cara mereka merespon. Nih, terus tuh faktor-faktor yang mencakup perbedaan latar belakangnya itu suasana hati, latar belakang, kecemasan, kecerdasan, kesadaran, dan karakteristik lain yang unik untuk setiap orang. Nah, terus tuh selanjutnya ada variabel situasional. Variabel asing ini terkait dengan hal-hal yang di lingkungan itu dapat mempengaruhi cara setiap para peserta merespon kan. Contohnya itu kayak misalnya jika seorang peserta mengikuti tes di ruangan yang dingin atau yang ber-AC itu, suhu itu akan dianggap sebagai variabel asing. Nah, beberapa kan peserta mungkin tidak terpengaruhi hawa dingin, tetapi yang lain mungkin terganggu oleh suhu, bahkan dapat menyebabkan mereka itu flu. Itu aja, Saudari Noni, apakah jelas? Saudari Noni? Iya ya, makasih ya Rizka. Baik, terima kasih Saudari Noni. Kembali kepada moderator, Saudara Hafiz, Alfanda Hafiz. Okay, the next question. By siapa ya? Oh ya, pertanyaannya ini akan dijawab oleh Saudari Risa. Saya akan menjawab pertanyaan Saudari Yeni. Jadi desain penelitian eksperimental itu ada 3. Yang pertama desain penelitian pra-eksperimental, yang kedua desain penelitian eksperimental sejati, dan desain penelitian kuasi-eksperimental. Yang pertama, desain penelitian pra-eksperimental adalah desain yang hanya mencakup satu kelompok atau kelas, yang kemudian diberikan pre- dan post-test. Desain satu grup pretest dan post-test ini dilakukan dalam satu kelompok, tanpa kelompok kontrol atau pembanding. Tujuannya untuk memahami apakah penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk kelompok-kelompok yang lain. Yang kedua, penelitian eksperimental sejati dan analisis statistik. Tujuannya untuk membuktikan atau menyangkal hipotesis, menjadikannya bentuk penelitian yang paling akurat. Karena dari jenis-jenis desain eksperimental lainnya, hanya desain sejati yang dapat membangun hubungan sebab-akibat dalam suatu kelompok. Selanjutnya, desain penelitian kuasi-eksperimental. Desain kuasi ini hampir mirip dengan desain eksperimental. Bedanya penugasan kelompok kontrol dan variabel independen dimanipulasi. Tujuan penelitian ini juga disebut sebagai penelitian semu yang digunakan dalam pengaturan lapangan, di mana penugasan acak tidak relevan atau tidak diperlukan. Jadi, desain eksperimen semu ini adalah jenis desain penelitian yang memiliki kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang tidak dipilih secara acak. Itu saja dari saya. Bagaimana Saudari Yeni? Oke, I get the point, Risa. Thank you ya. Okay, the last question dari Lucky.
akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan Lucky adalah, jelaskan tentang pretest post-test design pada pra-experimental research design. Benar, Lucky? Iya, iya. Oke. Kalau gitu, saya jelaskan pakai bahasa Indonesia ya, biar mudah dimengerti. Oke. Pertama-tama akan saya jelaskan tentang pengertian pretest post-test tersebut. Desain dulu. Pretest post-test design adalah eksperimen di mana pengukuran dilakukan pada individu sebelum dan sesudah mereka terlibat dalam beberapa perlakuan atau pengajaran kalau dalam konteksnya pendidikan. Desain pretest post-test dapat digunakan baik dalam penelitian eksperimental dan kuasi eksperimental, atau mungkin tidak termasuk kelompok kontrol manapun. Penelitian kuasi eksperimental, saya akan jelaskan pendekatannya dulu. Yang pertama itu administer pretest atau menyelenggarakan pretest tes sebelumnya. Yang kedua, habis itu setelah itu menyelenggarakan treatment atau penyegaran atau pengobatan juga bisa. Yang terakhir baru ada administer post-test atau menyelenggarakan post-test. Untuk lebih jelasnya, stepnya itu gini. Yang pertama itu berikan pretest kepada sekelompok individu dan catat skor mereka. Yang langkah kedua, berikan beberapa treatment yang dirancang untuk mengubah skor individu. Bisa itu cara mengajarnya atau metode pembelajarannya, bisa terserah. Yang ketiga itu berikan post-test kepada kelompok individu yang sama dan catat skor mereka. Setelah itu barulah kita menganalisis perbedaan antara nilai pretest dan post-test. Agar lebih jelas saya berikan contoh. Contohnya itu semua siswa di kelas tertentu mengikuti pretest. Setelah itu, setelah melakukan pretest, guru kemudian menggunakan teknik pengajaran tertentu atau yang berbeda selama 1 minggu dan memberikan post-test dengan kesulitan yang sama. Setelah itu, barulah guru itu menganalisis perbedaan dan melihat bagaimana perbedaan antara skor pretest dan post-test untuk melihat apakah teknik pengajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skor. Gitu, Ki. Nah, kalau penelitian eksperimental itu terbagi menjadi 2 pendekatannya. Yang pertama itu treatment group, yang kedua itu control group. Kalau pendekatan treatment group itu gini. Pertama itu perbedaannya sama yang kayak tadi yang kuasi eksperimental. Perbedaannya mungkin cuma di treatmentnya aja. Gini, yang pertama itu menyelenggarakan pretest. Yang kedua itu langkah kedua menyelenggarakan treatment baru gitu. Yang ketiga menyelenggarakan post-test. Sama juga di control group. Kalau control group gini, pendekatannya itu yang pertama menyelenggarakan pretest, yang kedua menyelenggarakan standar treatment, yang terakhir menyelenggarakan post-test. Kalau langkah-langkahnya sama, treatment group sama control group sama aja, cuma beda di treatmentnya aja. Yang satu treatment pakai yang baru, kalau yang control group yang biasanya dipakai. Kayak gini stepnya. Pertama itu secara acak menetapkan individu ke kelompok yang pelakuan atau kelompok kontrol. Yang kedua, angka kedua, berikan pretest yang sama untuk semua individu dan catat skor mereka. Yang ketiga tuh berikan beberapa prosedur perawatan atau treatment kepada individu dalam kelompok perlakuan dan berikan beberapa prosedur standar kepada individu dalam kelompok kontrol grup. Setelah itu yang keempat itu berikan post-test yang sama kepada individu di kedua kelompok. 5 atau yang terakhir, analisis perbedaan pretest dan post-test antara kelompok yang treatment dan yang
treatment group sama yang kelompok kontrol. Contoh aja, sebagai contohnya, seorang guru membagi secara acak dan menugaskan setengah dari kelasnya ke kelompok kontrol dan setengah lainnya ke kelompok treatment. Dia kemudian menggunakan teknik pengajaran standar dan teknik pengajaran baru dengan masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok selama 1 minggu dilakukan dengan 2 teknik pengajaran standar dan baru. Dan kemudian memberikan post-test dari kesulitan yang sama untuk semua siswa. Baru kemudian menganalisis perbedaan antara skor pretest dan post-test untuk melihat apakah teknik pengajaran ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skor antara kedua kelompok. Gitu loh, Ki. Bisa dipahami atau ada yang kurang jelas? Bisa dipahami. Jadi coba saya ulangi lagi, coba ini saya ulangi dari pendapatnya. Jadi kita melakukan pretest dulu, itu gunanya untuk mengukur kemampuan anak-anak siswa yang ingin kita teliti tadi kan. Kemudian kita kasih pretest, habis itu yang kedua kita sebagai guru menyediakan medianya. Apa sih yang apakah media ini akan kita gunakan ini berpengaruh atau tidak? Ya kan penelitian kita ini. Terus yang terakhir post-test ya, yaitu Ya, post-test. memberikan question lagi, pertanyaan lagi yang sama seperti pretest. Lalu kita akan tahu bagaimana sih kemampuan setelah adanya penelitian yang kita gunakan dengan metode kita tadi, gitu ya? Hafiz. Benar sekali, Luki. Benar. Oke, terima kasih, Hafiz. Thank you. Ya, sama-sama, Luki. All right, girl. That is the presentation from group 4. If there is a wrong word, we apologize. Before we closing by reciting Hamdalah together. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Thank you very much for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.